Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Atau kita kenalnya dengan reaksi redox ya. Oke. Nah, di sini saya udah share screen. Langsung saja kita mulai. Nah, jadi oxidation and reduction reactions. Oke. The first, kita harus tahu tentang definisinya tentu ya, untuk mengawali atau mereview kembali pengetahuan kita yang udah pernah kita pelajari di SMA. Jadi kalau ada oxidation and reduction reaction itu ada dua proses. Berarti prosesnya yang pertama itu oksidasi atau oxidation, artinya the loss of electron. Dia kehilangan elektron atau melepaskan elektron. Lalu tahap yang kedua adalah reduksi atau gain of electron. Berarti dia menangkap elektron atau menerima elektron, gitu ya. Nah, contohnya adalah reaksi Ca dalam keadaan solid, kemudian ditambah dengan 2H2O menjadi CaOH2 kali ditambah H2. Ini contoh reaksi redox, ya. Nah, kemudian oxidizer ya, oxidizernya itu nama lainnya adalah oxidizing agent. Ini beberapa istilah yang kita harus tahu. Jadi kalau dia oxidizing agent ya, berarti dia agen pengoksidasi. Maka dia akan menerima elektron. Nah, jadi sebenarnya kalau dia reduction, dia bisa juga kalau dia mengalami reduksi, maka dia disebutnya sebagai oxidizing agent ya. Sebaliknya, kalau reducer atau reducing agent atau agen pereduksi, agen itu berarti yang melakukan atau pereduksi, atau bahasa Indonesianya reduktor. Sama. Maka dia akan donate the electron, dia akan melepaskan elektron. Jadi kalau dia mengalami oksidasi, maka dia berperan sebagai reduktor. Nah, maka dia bisa melepaskan elektron, gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa aturan ya. Oxidation and reduction always occur together ya. Selalu barengan dalam satu proses reaksi itu ada dua. Jadi kalau tadi kita lihat contoh reaksi ini, maka dalam reaksi ini ada terjadi reduksi, ada terjadi oksidasi. Nah, kita nggak tahu ya yang mana oksidasi, yang mana reduksi. Apakah Ca atau H2O? Kita belum tahu. Nah, beberapa aturannya ya. Ingat bahwa the total number, jadi jumlah dari elektron yang dilepaskan oleh satu komponen atau substansi itu sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh substansi yang lain. Jadi elektron yang dilepas sama yang diterima itu sama. Berarti jumlah elektron yang ada pada reaksi oksidasi dilepaskan sama dengan elektron yang ditangkap pada proses reduksi. Itu harus diingat. Kemudian untuk membuat reaksi redox itu berjalan ya, maka harus ada elektron yang ditangkap oleh substansi lain. Itu harus ada. Jadi sebenarnya inisiasinya dimulai dari proses oksidasi dulu. Jadi artinya di poin ketiga ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa kalau mau buat reaksi redox itu berjalan, maka proses awalnya adalah oksidasi, lepas elektron dulu. Kemudian harus ada yang nerima elektron, baru disebut dengan reaksi redox. Kalau enggak ya berarti enggak redox dong, namanya ox aja gitu. Nah, untuk mempelajari reaksi redox, kita harus tahu beberapa aturan dari Bilox. Jadi Bilox ini nama lainnya dalam bahasa Inggris itu disebutnya ya, Bilox itu bilangan oksidasi ya. Sedangkan di sini namanya oxidation number. Nah, oxidation number itu aturannya banyak ya. Ada beberapa aturan di sini. Yang pertama, untuk unsur bebas ya, unsur yang sendiri ya, itu zero. Misalnya kayak Cu, Na itu kan sendiri. Itu semuanya adalah zero. Terus F2 itu bebas ya, N2 karena dia berikatan sama dirinya sendiri. Atau N3 misalnya, atau apalagi misalnya S8 atau P4 gitu misalnya. Itu semuanya Biloxnya tuh 0. Of any simple ya, monoatomic ion. Nah, ion yang monoatom is equal to charge on its ion. Jadi misalnya monoatomic ion tuh gimana? Atomnya satu aja.
Misalnya Fe muatannya 3 plus dalam reaksi. Berarti Biloxnya sama dengan plus 3 gitu. Ya, atau misalnya O2 min, maka Biloxnya berapa? Maka Biloxnya adalah minus 2. Itu misal ya. Atau misalnya dia apa lagi? Cl min, berarti Biloxnya berapa? Min 1. Nah, itu maksudnya monoatomic ion. Kemudian fluorine and its compound is minus 1. Jadi selalu F itu minus 1 dalam senyawanya. In its compound. Misalnya senyawanya NaF, maka F di sini itu pasti min 1 Biloxnya. Of hydrogen and its compound is plus 1. Jadi hidrogen itu dalam senyawanya itu plus 1 Biloxnya. Kemudian oksigen dalam senyawanya itu minus 2. Nanti ada beberapa pengecualian ya. Nah ingat, jumlah dari semua bilangan oksidasi dari atom-atom yang ada dalam suatu molekul atau ion poliatom. Nah ingat ya, dalam molekul dan ion poliatom kan pasti banyak atomnya, nggak cuma satu. Itu harus equals dengan charge dari partikelnya. Harus sama dengan muatan dari partikel itu. Nah itu jumlah dari Biloxnya. Jadi misalnya kita punya contoh misalnya H2O, ini kan nggak ada muatan, berarti dia molekul netral, ya kan? Maka jumlah dari 2 Bilox H ditambah 1 Bilox O itu harus sama dengan 0 karena nggak ada muatan. Nah, misalnya kita punya C2O4 2 min. Nah, ini kan berarti polyatomic ion karena atom-atomnya banyak. Jadi jumlah dari 2 Bilox C tambah 4 Bilox O itu harus minus 2. Itu maksudnya ya. Nah, oke, sekarang special rules. Ada beberapa aturan yang memang harus kita ini nanti spesial ya. In binary ionic compound with metals, kalau dia ada senyawa ionik biner dengan metal ya. The non-metal have oxidation number equal to the charge on their anions. Jadi misalnya contohnya senyawa biner tuh NaCl 2, dia biner hanya 2 saja penyusunnya. Maka non-metal. Jadi kan metalnya itu adalah Na. Na itu metalnya, sedangkan Cl itu kan berarti non-metalnya. Ya, non-metal, non-logam maksudnya. Maka dia Cl ini sesuai dengan muatan pada keadaan ion. Berarti Cl ini ionnya kan Cl min, maka Biloxnya pasti min 1. Nah itu. Note that fractional value of oxidation number are allowed. Jadi boleh bentuknya pecahan. Jadi bentuk Bilox itu dalam bentuk pecahan juga boleh. Oke, sekarang kita coba tentuin Bilox ya. Nah, jadi misalnya Fe2O3, kita mau tahu Biloxnya. Taunya tuh gampangnya tuh lihat dari O-nya dulu. Karena kan O ada aturannya tadi. Dalam senyawanya tuh selalu minus 2. Jadi O itu pasti minus 2. Sedangkan Fe kenapa plus 3? Ingat tadi jumlahnya harus berapa? Harus 0 kan? Karena dia tidak ada muatan. Berarti 2 kali Bilox Fe ditambah dengan 3 kali Bilox O itu harus sama dengan 0. O itu ada aturannya berarti minus 2. Berarti 3 kali minus 2 sama dengan 0. Berarti 2 kali Fe. Nah, berarti ditambah ya, berarti 2 Fe sama dengan 0, ini minus 6, jadi tambah 6 ya. Berarti 2 Fe gitu sama dengan 6 kan? Maka Fe-nya sama dengan berapa? Plus 3. Gitu. Dan A2CO3, caranya sama. Jadi, ya macam-macam ya di sini banyak. Ada semua, tinggal dicari aja ya, ikutin cara yang saya jelasin ini. Misalnya K2CR2O7. Kita mau tahu Bilox Cr misalnya. Nah, O itu kan K itu plus 1 karena dia golongan 1. Ya, nanti ada, kalian bisa baca aturan lengkapnya lagi ya di beberapa sumber. Silahkan dicari. Sekarang what is oxidation number of F atom in F2O? Nah, O tadi berapa Biloxnya? Ini kan F2O, berarti totalnya kan berarti dia molekul kan. Berarti 2 kali Bilox F tambah 1 kali Bilox O itu sama dengan 0, karena nggak ada muatannya. Maka O itu kan selalu minus 2, berarti minus 2 kali 1 minus 2. Berarti 2F tambah minus 2 sama dengan 0. Berarti 2F sama dengan 0 tambah 2 ya kan. 2-nya bawa ke kanan jadi plus. Berarti plus 2, berarti F sama dengan plus 1.
Berarti jawabannya harusnya yang A ya untuk ini. Oke, jawabannya benar yang A. Alright. Kemudian ini nanti kalian yang cari ya. Nah, kemudian yang ini juga sama, your turn semuanya. Nah, sekarang adalah balancing redox reaction. Kita pakai ion electron method ya. The first one is identify the half reaction. Kita harus tentuin reaksi setengahnya, setengah reaksinya. Nah, setengah reaksinya itu dimulai dengan balance each atom in the half reaction. Ya, jadi kita harus bisa jadi yang pertama, reaksi yang penuh total itu, reaksi redox dan reaksi redox itu satu kesatuannya, kita pecah jadi dua. Setengah reaksi reduksi, setengahnya oksidasi. Nah, kemudian kita setarakan jumlah atom dari dari reaksi itu, dari setengah reaksi itu. Tapi tidak menyamakan H dan O dulu. Jadi fokusnya ke atom selain H dan O disetarakan. Oke, paham ya maksudnya? Kemudian yang ketiga, baru kita setarakan jumlah atom O. Caranya, adding one water molecule, tambahin satu molekul air. Jadi dia caranya menyamakan O dengan menambahkan molekul air untuk setiap jumlah O yang diperlukan. Misal, O-nya itu nanti kiri dan kanan kurangnya 2. Berarti kita menambahkannya 2 molekul H2O. Kalau kurangnya 3, berarti tambahin 3 molekul H2O. Kalau kurangnya 4, ya seterusnya. Pokoknya kalau kurangnya 1, tambah 1 molekul air. Kemudian kita setarakan atom H. Caranya gimana? Caranya kalau kurang 1 atom H, tambahin 1 ion H+. Nah itu. Langkah kelima baru samain muatan. Nanti kita bisa praktis langsung ya, lebih gampang. Kemudian baru kita samakan jumlah elektronnya dengan cara mengalihkan ya. Makanya pakai multiple of electrons into half reaction. Kita harus mengalihkan, multiply its reaction by the factors needed to achieve the LCM of electron. Jadi harus sama nanti elektronnya. Dan untuk kedua reaksi itu. Kemudian kita bisa menghilangkan molekul-molekul yang sama jumlahnya kiri kanan. Nanti kita praktis langsung lebih gampang. Nah, jadi sebenarnya untuk menyetarakan reaksi dengan cara half of reaction ini, setengah reaksi ini, ada dua keadaan. Ada keadaan asam, bisa juga keadaannya basa. Nah, ini yang kita pelajari di awal dari tahap 1 tadi sampai tahapan 7 gitu ya, itu adalah cara untuk asam. Kalau dia dalam larutan yang basic, ya berarti kalau misalnya dia reaksinya dalam keadaan basah gitu ya, maka caranya sama aja. The simplest way is to balance reaction in basic solution is first balance then is work in acidic solution. Jadi anggap kayak keadaan asam, kemudian di akhir convert to basic solution. Convertnya gimana? Additional step aja untuk yang basic. Jadi tahap 8. Ya, to both side of equation, di kedua sisi, kita tambahkan jumlah OH- sesuai jumlah H+. Jadi kalau ada H+-nya 8, tambahin OH- 8 OH- di kiri, dan 8 OH- di kanan. Gitu ya. Kemudian baru combine with H+ and OH to form H2O. Jadi, karena udah ada H+ dan OH- ketemu, maka mereka bisa dikombinasikan menjadi satu molekul H2O. Kalau ada satu H+ dan satu OH- jadinya H2O. Kalau ada 2 H+ dan 2 OH-, maka jadinya 2 H2O. Kalau ada 3 H+ dan 3 OH-, maka jadinya adalah 3 H2O. Ngerti ya? Oke. Kemudian kita bisa hapus jumlah H2O yang sama di kiri kanan sejumlah yang sama. Maka nanti kita bisa cancel ya. Dan balancing using ion electron method. Nah, sekarang kita coba ya pakai metode ion ini. Yang pertama di sini ada MnO4- tambah C2O42- jadi MnO2 tambah CO3. Kalau di soal nggak dibilang dalam keadaan asam atau keadaan basa, maka balance ya setarakan dalam keadaan asam aja. Nah, perhatikan di sini kenapa jadinya MnO4- tambah 4H+ tambah 3 elektron tambah 2 H2O. Perhatikan di sini di awal. Berarti kan kita hanya punya MnO4- merubah menjadi MnO2. Itu cara memecahnya. Jadi setengah reaksi yang pertama ini.
Nah, kenapa kita ambil ini? Ya karena ada unsur yang sama, ada Mn-nya. Nggak mungkin kita ambil C ya, karena nggak ada C di dalam MnO4 nih. Nah, itu cara ngambilnya gitu, temennya. MnO4 min berarti berubah jadi MnO2. Perhatikan, unsur selain O dan H. Apa? Mn. Kiri berapa jumlahnya? 1. Kanan berapa jumlahnya? 1. Jadi nggak perlu dikalikan berapapun. Udah setara. Baru setarain O. Di kiri O-nya 4, di kanan O-nya 2. Berarti belum setara kan? Nah, di kanan kekurangan 2O. Karena kurang 2O, maka ditambahkan 2H2O. Nah, ikutin yang langkah tadi ya. Sudah muncul apa? H. Di kiri nggak ada H. Di kanan ada H. Ini jangan anggap ada 4H plus dulu ya. Belum ada 4H plusnya. Berarti ada 4H. Maka di kiri tambahin 4H plus. Sudah. Lalu tambah elektron terakhir kan. Caranya gimana? Hitung muatannya. Jadi, lihat di sini. Di kiri itu muatannya ada min 1. Jumlahnya kan 1 nih koefisien. Maka ada min 1 ya. Min 1. Ini ada plus 1. Kali 4 koefisiennya. Berarti plus 4. Min 1 tambah plus 4 berapa? Plus 3 kan. Ya. Di kanan ada berapa muatan? Nggak ada muatan, berarti 0. Siapa yang lebih kecil? 0. Berarti kita harus membuat elektronnya, muatannya sama dengan yang paling kecil. Jadi yang lebih kecil maksudnya. Supaya yang kiri juga jadi 0, maka tambah 3 elektron. 3 dikurang 3 kan elektron itu min muatannya. Maka jadi 0. Nah itu maksudnya. Harus sama dengan yang kecil muatannya. Oke, kemudian yang kedua, C2O42 min jadi CO3. Nah, lihat dulu ini dan ini. Kenapa dikalikan 2? Karena di sini C-nya 2, sedangkan di kanan C-nya hanya 1. Maka dikali 2. Udah. Kemudian lihat jumlah O, ya kan? Di kiri O-nya 4. Di kanan O-nya berapa? 3 kali 2, 6. Berarti bedanya di kiri itu kurang 2. Maka tambah 2H2O. Lalu di kiri ada 2 kali 2H, 4H. Di kanan nggak ada H, maka tambahin 4H plus. Lalu muatannya, di kiri adalah minus 2 kali 1, minus 2. Di kanan minus 2 kali 2, minus 4. Yang mana lebih kecil? Yang lebih kecil yang minus 4. Nah, berarti gimana tuh min 2 sama min 4? Dia sama? Ya udah, berarti caranya minus 4 harus kita tambahin 2 elektron ya, supaya jadi minus 2. Kan minus 4, betul ya. Sorry, ini muatannya saya keliru. Di kiri kan 2 min, berarti minus 2. Di kanan kan min 2 kali 2 berapa? Min 4. H plusnya berapa? 4 juga. Plus 1 tambah kali 4 kan 4. Berarti min 4 tambah 4 berapa? 0. Berarti yang besar yang mana? 0 kan? Maka kita harus samain dengan yang 0. Supaya, yang kecil kan min 2, maaf. 0 dengan min 2 kan kecil min 2. Jadi harus sama dengan yang kecil. Maka yang kanan tambah 2 elektron. Supaya 0 dikurang 2 jadinya minus 2. Oke. Kemudian baru disamain elektronnya. Tadi kan elektronnya kan 3 sama 2 tuh. Dia harus ada faktornya. Faktor pengali yang sama. Ya, maka dikaliin dengan 2. Ini dikali dengan 3. Ini cari KPK-nya ya. Maka kali 2 kan jadinya 6 elektron nanti. Nah, jadi 6. Jadi nanti jadi 6 elektron. Ini juga jadi 6 elektron. Nah, lalu kenapa reaksinya jadi kayak gini? Dijumlahin semuanya. Dijumlahkan. Yang kiri tetap di kiri. Jadi Mn tadi kan ini dikali 2. Semua dikali 2. Makanya jadi 2 Mn. 8H plus. 6 elektron. Kemudian yang bawah kan kali 3 semua. Kalau di kiri taruh di kiri ya. 3. 6H2O. Baru menghasilkan yang kanan. MnO2 kan kali 2. H2O kan kali 2 juga jadi 4. CO3 kali 3 jadi 6. H plusnya kali 12, kali 3 jadi 12. Elektron jadi 6. Kemudian yang sama dicoret. Ini kan elektronnya sama. Nggak perlu lagi dipakai. Kiri kanan udah sama. Apalagi yang sama. Nah, lihat tuh. H2O-nya di kanan tuh ada 4. Di kiri ada 6. Berarti banyak yang mana? Kiri. Berarti
yang sama dihilangin. Berarti 6 dengan 4, 4-nya bisa hilang. Tinggallah 2. Nah, itu 6 kurang 4. Kemudian nih 12H plus, maka tinggal 2 ya di kiri. Lebih gede kan dia. 6 ke 4, ya kurangin aja. Terus H plus, yang kanan 12, kiri 8. Berarti gede mana? Di kanan. Berarti sisa di kanan. Sisa berapa? Sisa 4. 12 kurang 8 kan 4. Udah, ini reaksi setaranya. Oke. Ngerti ya? Kalau enggak, ulang lagi di step ini, biar ngerti. Kemudian ini adalah contoh kalau dia basah. Nah, ini dia tuliskan keadaannya basah. Langkah pertama sih dia sama aja. MN-nya berubah jadi MnO2. Berarti dia ikutin step asam. Step yang pakai metode asam tadi, yang acidic reaction. Mn, MnO2, Mn-nya udah sama 1,1, kemudian O-nya beda 2, maka disitu tambah 2H2O, hanya 4, di sini bakal tambah 4H+. Di kiri nggak ada muatan, 0, artinya 0 muatannya, bukan nggak ada, sorry. Ini ada 4 plus, berarti plus 4. Ini 0, plus 4 dengan 0 mana yang kecil? 0. Supaya sama kayak yang kecil, plus 4 harus dikurangin 4, maka tambah 4 elektron. Paham ya? Kemudian CO2 plus ke Cu, berarti CO2 plus ke Cu. Nggak ada unsur O kan? Cu-nya udah sama. O nggak ada, H nggak ada. Lewatin step O dan H. Kemudian elektron muatan ya. Di kiri 2 plus, di kanan 0. Mana yang kecil? 0. Supaya sama dengan yang kecil, tambahin 2 elektron. Plus 2 kurang 2 jadinya 0. Nah, gitu. Jumlahkan. Nah, ingat nih, elektronnya kan 4, ini kan 2. Maka yang atas kita kali 1, ini kita kali 2, supaya sama-sama 4. Nah, jadi Mn-nya kali 1, jadi di kirinya H2O tetap nggak berubah, Cu2 plus dikali 2 kan, maka jadi 2 Cu2 plus. Dijumlahin nih. Elektronnya jadi 4, ya kan, di kiri ini. Kemudian di kanan MnO2 kali 1, H plus kali 1 juga, 4 elektron kali 1 juga masih 4, Cu yang bawah dikali 2. Sudah. Lalu yang sama dicoret, elektron dicoret, apalagi bisa dicoret? Nggak ada ya, itu aja. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini, reaksi setaranya. Nah, ini kan basic ya, berarti kan belum selesai sebenarnya. Ini belum selesai sampai tahap ini. Maka dia perlu menambahkan OH- sejumlah H+. Tadi kan H+-nya ada berapa? 4. Maka karena dia basic atau basah, ya, maka tambahin OH- tadi gimana? Sejumlah H+ di kiri sama kanan. Karena H+-nya ada 4, di kanan tambah 4 OH-, di kiri juga tambah 4 OH-. Paham? Nah, kemudian 4H+ ketemu 4 OH- itu bisa jadi apa? Jadi 4H2O. Maka yang kanan, yang kiri seperti ini kan. Jadi tadi ini 4H+ sama 4 OH- itu digabung. Ya, digabung jadi apa? Jadi 4H2O. Oke. Maka 4H2O sama kiri ada 2H2O. Sudah coret yang kiri ini, tinggal di kanan 2H2O. Nah, itu. 4 OH- tetap di sini. Paham ya? Jadi digabungkan H+ dan OH- itu. Kalau nggak paham diulang-ulang ya di bagian ini. Oke, kemudian ini juga ada cara, ya kalian bisa ikutin aja step-stepnya. Lihat di slide nanti ada, saya bagikan slide-nya. Ini dia nggak bilang kan dalam keadaan apa, maka pakai acid asam. Ini kebetulan dibilang basic, berarti pakai keadaan basah, ya kan? Ini nanti tugas kalian, setarain terus tentuin koefisiennya. Kemudian ini juga tugas nanti. Reaction of tugas nanti saya akan bagikan di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Alright. Reaction of metal of non-oxidizing acid. Jadi ada reaksi antara logam dengan asam yang bukan pengoksidasi. Nah, jadi yang pertama, ingat bahwa logam itu bisa digantikan oleh suatu senyawa dalam suatu senyawa, bukan oleh ya, dengan ion H+ ketika dia bereaksi sama asam. Maksudnya gimana nih? Misalnya ada Fe tambah 2H+, maka bisa jadi Fe2+ tambah jadi H2. Berarti kan H+-nya itu hilang. Berubah jadi hidrogen. Itu maksudnya. Only metal more active than H can undergo this single replacement reaction. Jadi hanya
logam yang lebih reaktif dibanding H yang bisa mengubah H plus jadi H2. Nah, lihat nih, Cu tambah H plus tuh nggak ada reaksi, no reaction. Sedangkan Fe tambah H plus tuh ada reaksinya. Nah, ini aturannya gimana? Berarti Cu sama H plus itu lebih aktif H plus. Sedangkan Fe sama H plus lebih aktif Fe. Makanya Fe bisa mengubah H plus jadi H2. Jadi dia bahasa lainnya, logam itu bisa mereduksi ion H plus. Nah, itu maknanya. Dia bisa mereduksi ion H plus. Ini contoh. Bentar. Ini contoh reaksinya. Jadi untuk lihat aktif nggak aktifnya itu, kita bisa lihat dari, nah ini misalnya kayak Cu tambah HCl nggak ada reaksi katanya. Tapi kalau Zn tambah HCl, bisa jadi H2, H plus yang di HCl ini. Ini kan ada H plusnya. Mg tambah ZnCl2 ini bisa berubah juga. Nah ini gimana caranya replacement? Lihat nih yang tadi kan. A tambah BC jadi AC tambah B. Jadi A ini bisa menarik si C ini, B-nya dilepas sendiri gitu. Direduksi ya. Berarti sebenarnya B ini mengalami reduksi. B mengalami reduksi. Berarti A ini perannya adalah pereduksi. Nah, syaratnya dia tuh lihat dari activity series di tabel 52 ya. Tabelnya mana? Kita tabelnya dulu biar nggak bingung. Ini tabelnya ya. Jadi activity makin ke bawah tuh dalam bentuk logam ya. Berarti ini elemen ya. Berarti logamnya. Kalau ini ionnya. Makin ke bawah tuh makin aktif. Lihat nih di sini. Gold tuh AU ya, berarti berarti AU-nya ini berarti yang plusnya. Dia makin increasing of oxidation berarti makin aktif ke bawah, ke atas tuh makin kurang reaktif. H itu di sini ya posisinya. Berarti batasannya tuh di sini, lihat nanti kalau dengan hidrogen. Makanya lihat nih, makin ke atas kan makin less aktif kalau ionnya. Kayak AU, Hg, Ag, dan Cu. Maka kalau H plus lebih aktif kan. Berarti kalau ada Cu, Ag, Hg, Pb itu nggak bisa bereaksi sama H plus, nggak akan jadi H2. Tapi kalau yang di bawah H, Pb, Sn sampai dengan Cs tuh bisa. Karena dia lebih aktif dibanding H. Karena makin ke atas kan makin less aktif, makin kurang aktif. Ke bawah makin aktif. Oke. Makanya lihat nih Zn sama Cu kan. Berarti kan logamnya perhatiin Zn sama Cu. Siapa yang lebih aktif? Lihat di sini Zn sama Cu. Zn di mana? Ini Zn, ini kan zinc sendiri kan dia, bukan ion kan. Terus tadi apa? Sama Cu. Cu-nya berarti di sini dalam ion kan, Cu2+. Kita lihat nih. Cu2+ mana? Where is Cu2+? Di sini. Berarti dia di atas kan, less aktif. Zn-nya aktif. Berarti Zn ini bisa nggak mengusir Cu? Bisa. Makanya si Cu ini nanti bisa terbuang di unsur tunggal. Zn-nya gabung sama SO4. Justru akan tidak bisa kalau dibalik. Cu tambah ZnSO4 tuh nggak ada reaksi. Kenapa? Cu sama ZnSO4 berarti kan Cu-nya logam. Kita lihat di deret logam. Karena kan Cu-nya bukan ion kan sendiri. Berarti ngelihatnya di tabel Cu. Cu itu apa? Tembaga kan? Berarti where is tembaga? Cadmium itu Cd ya? Cuprum. Mana cuprum? Where is? Cu, copper. Nah ini. Sorry, ya copper. Berarti Cu ini ya. Kemudian berarti dia less aktif kan karena di atas. Makin ke atas kan makin less aktif nih. Kemudian tadi Zn ya. Zn2+ tuh di sini. Berarti dia more aktif. Ke bawah kan makin aktif nih. Berarti posisinya di atas nih, di bawah. Berarti kan lebih aktif Zn2+. Makanya reaksi ini dia mengusir Zn. Nggak bisa. Zn lebih aktif dibanding Cu. Maka ini nggak ada reaksi. Nah itu cara ngelihat tabel yang tadi ya. Nanti kalian capture aja tabelnya. Terus kalian ingat-ingat gitu ya untuk ujian ya. Ini AgNO3 sama Cu.
Caranya juga sama ya, lihat keaktifannya, makanya bisa kita bentuk ini. Oke, dah. Ini juga sama ya prosesnya. Oke. Nih kalian cari nanti tugas ya. Alright, ini apa? Hidrokarbon ya, ini kita nggak bahas ini. No, I'm not going to jelasin ini karena ini terlalu. Oke, ini nggak kita fokusin. Ini juga stoikiometrinya kita nggak belajar di sini, belajarnya nanti di apa namanya elektrokimia saja, jangan di sini. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan ini ya. Nanti tugasnya menyusul di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.